Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya di kisah Islami penuh hikmah, yang kisah inspiratif berikut ini akan mengajarkan tentang kebaikan yang tidak akan pernah sia-sia untuk dilakukan. Cerita ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani dalam kitabnya yang berjudul Al-Majalisus Saniyah fil Kalam alal Arba'in An-Nawawiyah. Dahulu kala, ada seorang laki-laki bernama Muhammad bin Hamir yang tekun berpuasa di siang hari dan melakukan ibadah qiyamul lail di malam harinya. Suatu hari, saat beliau sedang pergi berburu, beliau dihadang oleh seekor ular. Di sana, terjadilah percakapan di antara keduanya. Ular berkata, "Hai Muhammad, tolong selamatkan diriku." Muhammad bin Hamir menjawab, "Menolong dari siapa?" Ular pun berkata, "Dari musuhku. Dia berbuat jahat kepadaku." Muhammad bin Hamir lalu bertanya, "Siapa musuhmu?" Ular menjawab, "Musuhku ada di belakangku." Muhammad bin Hamir tidak berhenti di situ saja. "Kamu dari umat siapa?" Ular pun menjawab, "Aku berasal dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengarnya, tanpa ragu, Muhammad bin Hamir pun membuka selendangnya dan mengatakan, "Masuklah ke dalam selendangku." Ular menjawab, "Jika aku berada di dalam selendangmu, musuhku akan menemukanku." Muhammad bin Hamir bertanya, "Apa yang sebaiknya kulakukan?" Ular menjawab, "Jika kamu mau berbuat baik kepadaku, bukalah mulutmu sehingga aku bisa masuk ke dalam." Muhammad bin Hamir mulai ragu, "Aku khawatir kamu akan membunuhku." Ular menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menyakitimu." Kemudian dengan hati-hati, Muhammad bin Hamir pun membuka mulutnya dan ular itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Setelah melanjutkan perjalanan, Muhammad bin Hamir bertemu dengan seseorang yang membawa sebilah pedang, yang ternyata adalah musuh dari ular tersebut. "Hai Muhammad, ada yang bisa kubantu? Apakah kamu bertemu dengan musuhku?" Muhammad bin Hamir bertanya, "Siapa musuhmu?" "Musuhku adalah seekor ular." Muhammad bin Hamir menjawab, "Maaf, aku tidak tahu." Di dalam hati, Muhammad bin Hamir beristighfar sebanyak 100 kali, karena sebenarnya ia mengetahui di mana ular tersebut bersembunyi. Saat Muhammad bin Hamir melanjutkan perjalanan, ular itu keluar dari dalam tubuhnya dan bertanya, "Apakah musuhku sudah pergi dari sini?" Muhammad bin Hamir pun menjawab, "Aku melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapapun. Jika kamu ingin keluar, maka silahkan keluar." Ular pun bertanya, "Hai Muhammad, ada 2 pilihan bagimu. Pertama, aku akan menghancurkan tubuhmu dari dalam. Atau kedua, aku akan menusuk hatimu dan membiarkanmu mati tanpa nyawa." Muhammad bin Hamir terkejut. "Subhanallah, di mana janji yang telah kamu ucapkan? Apa kamu lupa dengan sumpahmu? Mengapa kamu berbuat keji kepadaku setelah aku menolongmu?" Ular menjawab, "Mengapa kamu melupakan permusuhanku dengan moyangmu Nabi Adam alaihissalam? Kesalahanmu sendiri. Dengan alasan apa kamu berbuat baik kepada makhluk yang seharusnya tidak pantas mendapatkan perlakuan baik?" Muhammad bin Hamir tidak menyangka bahwa ular yang telah ia tolong akan memberikan jawaban yang keji. Muhammad bin Hamir bertanya, "Apa kamu benar-benar akan membunuhku?" Ular menjawab, "Ya, aku akan membunuhmu." Muhammad bin Hamir pun menjawab, "Baiklah,
tunggulah sebentar sampai aku naik ke gunung untuk mempersiapkan diri. Ular menjawab, silahkan, lakukan apa yang kamu mau. Kemudian Muhammad bin Hamir naik ke puncak gunung dalam keputusasaan, merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup di dunia ini. Sesampainya di puncak gunung, Muhammad bin Hamir menatap ke langit sambil berdoa, "Ya Allah yang Maha Lembut, berlakulah lembut terhadapku dengan kelembutan-Mu yang samar ya Allah. Ya Allah yang Maha Lembut, dengan kekuasaan-Mu yang menguasai arsy, di mana arsy pun tidak mengetahui di mana kekuasaan-Mu, kecuali apa yang Engkau lindungi." Setelah berdoa, Muhammad bin Hamir melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tampan yang harum wangi dan bersih mendekatinya. "Assalamualaikum, hai Muhammad bin Hamir. Mengapa kau terlihat sedih? Ada apa?" Muhammad bin Hamir menjawab, "Waalaikumsalam saudaraku, musuhku telah berbuat jahat kepadaku." Lelaki tersebut bertanya, "Di mana musuhmu?" Muhammad bin Hamir pun menjawab, "Dia berada di dalam perutku." Lalu lelaki tersebut memberikan selembar daun hijau seperti daun zaitun kepada Muhammad bin Hamir, seraya berkata, "Hai Muhammad, kunyahlah daun ini dan telan." Tanpa disangka, Muhammad bin Hamir mengunyah dan menelannya, dan ular itu pun keluar dalam keadaan hancur berkeping-keping. Terpesona oleh keajaiban tersebut, Muhammad bin Hamir memegang baju lelaki tersebut dan bertanya, "Siapakah sebenarnya dirimu yang Allah gunakan untuk menyelamatkanku?" Lelaki tersebut dengan senyumnya menjawab, "Apakah kamu belum mengenal diriku, hai Muhammad?" Setelah tertawa karena ketidaktahuan Muhammad bin Hamir, lelaki tersebut melanjutkan, "Aku adalah malaikat ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke surga, mengambil selembar daun hijau dan memberikannya kepadamu, Muhammad bin Hamir." Demikian akhir dari kisah inspiratif ketika Muhammad bin Hamir bertemu dengan ular. Mengenai kebenaran kisah tersebut, wallahu alam, kita memang tidak perlu meyakini kebenarannya. Namun yang jelas, kisah ini cukup menggugah hati karena kembali mengingatkan kita untuk terus berbuat baik kepada sesama manusia meskipun mereka tidak menghargainya atau bahkan sampai berlaku jahat kepada kita. Kita tidak boleh menyerah dalam berbuat kebaikan, karena pada akhirnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan datang kepada kita. Jadi, mari kita terus menjaga sikap baik dan kemurahan hati dalam membantu siapapun tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Kebaikan kita akan menjadi investasi yang tak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.